Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Membiani Mardiana Devan, SSMPD, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah hadir pada pemaparan materi mengenai profil pendidik dengan 4 subbab. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, yang pertama itu ada kompetensi menyimak, di mana seorang guru seperti kita harus mampu menyimak dengan baik. Benar sekali, kita sebagai guru itu harus mampu menyimak dengan baik, karena jika kita menyimak dengan baik akan akan memahami informasi mendalam dari hal yang kita simak tersebut. Terus yang kedua di sini ada berbicara, di mana kemampuan berbicara yang jelas, terstruktur, dan menarik itu sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Nah iya, jika kita berbicaranya belibet nih, maka siswa kita pasti akan kesulitan dalam memahami materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Dan yang ketiga, membaca. Nah ini mana ada sih seorang guru yang tidak bisa membaca, yang pastinya sudah bisa membaca. Kemampuan membaca ini juga tidak kalah penting. Dengan kemampuan ini kita sebagai seorang guru dapat memahami dan menganalisis berbagai bahan ajar. Seperti itu. Sehingga kita dapat memahami semuanya. Kita tidak kesulitan untuk menyampaikan materi tersebut setelah kita membacanya, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada menulis. Benar, di sini kita sebagai seorang guru harus mempunyai kemampuan menulis yang sangat baik. Memang benar, kemampuan menulis ini sangat diperlukan. Jadi dengan kemampuan ini kita dapat menyusun rencana pembelajaran atau bahan ajar atau laporan penilaian yang mendukung pengembangan profesionalisme kita sebagai seorang guru, seperti itu. Baik, untuk subbab selanjutnya di sini ada seorang guru PBSI perlu memiliki 4 kompetensi utama untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang pertama di sini ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik seorang guru PBSI harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik agar siswa dapat memahami materi secara maksimal. Ini termasuk seperti pemahaman terhadap karakteristik siswa atau seperti latar belakang dan potensi mereka, serta kemampuan dalam menyusun RPP yang relevan dengan kurikulum. Selain itu, penting nih bagi kita sebagai seorang guru PBSI untuk menggunakan metode pembelajaran kreatif seperti diskusi, ceramah, atau drama bahasa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua di sini ada kompetensi profesional. Guru PBSI itu harus memiliki penguasaan yang mendalam terhadap ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita memang belajar mengenai bahasa Indonesia itu sendiri, seperti itu. Jadi ini tuh mencakup seperti pemahaman tentang tata bahasa, ejaan, serta kemampuan untuk menganalisis karya sastra. Selain itu, guru juga harus kreatif dalam menyampaikan materi. Misalnya melalui pentas seni atau diskusi kelompok yang melibatkan sastra. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada kompetensi kepribadian. Seperti kita ya, seperti seorang pendidik atau guru dalam PBSI harus menunjukkan sikap profesional seperti berintegritas, adil, dan disiplin. Selain itu, kepribadian yang positif sangat penting. Benar sekali kan? Seperti karena guru harus menjadi teladan bagi siswa dalam berbahasa dan bersikap. Juga guru perlu mengelola emosinya agar tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan. Seperti itu.
Dan yang terakhir di sini ada kompetensi sosial. Jadi sebagai seorang guru PBSI harus mampu berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Komunikasi yang jelas dan ramah itu sangat penting. Ya, memang sangat penting. Begitu juga dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan guru lain dan orang tua siswa. Jadi kita kan jadi terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan budaya, bahasa, juga akan memperkaya pengalaman belajar siswa seperti itu. Jadi dengan memiliki 4 kompetensi ini, guru PBSI dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Seperti itu. Terus yang untuk subbab selanjutnya di sini ada karakteristik guru abad 21. Yang pertama di sini mengenai berorientasi pada teknologi. Jadi sebagai seorang guru yang berorientasi pada teknologi, kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Ini tuh mencakup penggunaan alat digital, aplikasi, dan platform online yang mendukung interaksi serta pengajaran lebih efektif. Misalnya nih contohnya kayak yang sering kita dengar seperti Google Classroom lah, dan kayak Gmeet, Zoom. Nah, itu kan membantu kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada berorientasi pada siswa. Ya, benar. Di mana menjadi seorang guru yang berorientasi pada siswa berarti kita menempatkan kebutuhan minat dan kemampuan siswa sebagai fokus utama dalam pembelajaran. Benar, soalnya minat dan bakat setiap siswa itu berbeda, seperti itu. Kita perlu menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Benar sekali. Sebagai contohnya seperti menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Karena kan gaya belajar setiap siswa itu berbeda, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang mereka suka. Jadi pembelajaran itu lebih kondusif, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada pembelajaran sepanjang hayat. Ya, sebagai guru seperti kita sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi pendidik yang terus belajar sepanjang hayat. Ya, benar. Artinya kita senantiasa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan metode pengajar agar kualitas pembelajaran tetap relevan dan efektif. Selain itu, kita juga perlu mendorong siswa untuk mengadopsi semangat belajar sepanjang hayat. Misalnya nih contohnya, dengan mengikuti pelatihan dan seminar secara berkala untuk memperbarui pengetahuan tentang teknologi terbaru dan pendidikan. Ya benar, kita harus mengikuti hal tersebut karena seiring perkembangan waktu itu ya informasi yang kita dapatkan itu berubah seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada menghargai keberagaman, di mana menghargai keberagaman adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki seorang guru. Kita perlu menghormati perbedaan latar belakang, budaya, agama, dan kemampuan siswa, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Jadi dengan begitu, setiap siswa dapat merasa diterima dan dihargai. Seperti contohnya, kita bisa menciptakan suasana kelas yang inklusif dengan merayakan berbagai hari besar budaya atau agama. Benar sekali, kita kan harus saling menghargai setiap hari besar orang masing-masing, karena kan tidak semua orang di dunia ini muslim, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada kolaboratif dan komunikatif. Yang pertama di sini guru harus kolaboratif. Ya benar, sebagai guru harus menjadi kolaboratif, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi guru kolaboratif adalah pendidik yang mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, siswa, dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, seperti itu. Dengan kolaborasi kita dapat saling bertukar ide, pengalaman, dan strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Contohnya nih, misalnya bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain dan menyusun proyek
disipliner gitulah, di mana siswa dapat menghubungkan pelajaran dari berbagai disiplin ilmu tersebut ke dalam satu tugas yang lebih kompleks. Yang selanjutnya di sini ada guru yang komunikatif. Ya, benar. Selain guru mohon maaf, selain guru yang komunikatif, mohon maaf ya guys, selain guru yang kolaboratif, kita juga harus komunikatif, seperti itu. Dimana kita juga perlu menjadi guru yang komunikatif. Guru yang komunikatif adalah seperti mampu menjalin komunikasi yang jelas, terbuka, efektif dengan siswa, rekan sejawat, dan orang tua, seperti itu. Kenapa ini sangat penting? Karena ini untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran, seperti itu. Sebagai contohnya nih, memberikan umpan balik secara rutin kepada siswa yang tentang perkembangan mereka melalui diskusi pribadi atau rapat kelas, seperti itu. Serta menjalin komunikasi baik dengan orang tua untuk membahas kemajuan akademis dan sosial. Itu sangat penting, kita harus terhubung dengan orang tua mereka untuk menginformasikan apa yang sudah terjadi atau berkembang terhadap mereka selama pembelajaran di kelas, seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini sudah mencapai subbab yang terakhir, yakni mengenai kode etik guru dan pelanggarannya. Oke, pertama di sini ada guru berkomitmen terhadap siswa. Nah, benar. Sebagai pendidik atau seperti kita seorang guru, kita harus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap siswa. Ini sangat penting, di mana komitmen ini berarti memiliki dedikasi, tanggung jawab, dan perhatian yang konsisten dalam mendukung perkembangan akademik maupun pribadi siswa. Kita perlu memahami kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta membantu mereka mencapai potensi maksimal. Di sini ada contoh pelanggarannya. Baik, contoh pelanggarannya di mana ada situasi komitmen ini mungkin tidak terpenuhi. Misalnya, jika seorang guru tidak memberikan perhatian yang cukup kepada siswa yang kesulitan memahami materi, seperti tidak menyediakan bantuan tambahan atau kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat salah, di mana jika ada seorang siswa atau murid nih yang merasa kesulitan, seharusnya kita itu harus membantu mereka dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci, seperti itu. Jadi solusinya seperti itu, ya. Kita harus responsif, terhadap kebutuhan siswa dan menyediakan waktu konsultasi setelah jam pelajaran. Jadi kita tidak cukup sampai di situ saja. Misal pembelajaran sudah selesai, namun ada siswa yang belum mengerti. Jadi kita harus memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada siswa tersebut agar siswa tersebut itu bisa mengerti dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada berkeadilan dan inklusif. Ya, benar. Yang pertama, guru harus berkeadilan. Benar, kita sebagai guru harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Maksudnya di sini berarti kita memberikan perlakuan yang sama terhadap semua siswa tanpa diskriminasi dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan menghargai perbedaan individu di dalam kelas. Dan untuk contoh pelanggarannya sendiri, di sini ada yang sering terjadi nih, kayak ketika seorang guru memberikan perlakuan berbeda terhadap siswa berdasarkan latar belakang sosial atau akademis, seperti memberikan nilai lebih rendah kepada siswa karena siswa tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, atau mengabaikan siswa yang lebih pendiam. Nah, itu adalah hal yang sangat salah.
untuk kita sebagai seorang guru itu adalah hal yang sangat salah. Baik, untuk solusinya, untuk mengatasi hal ini maksudnya kita perlu memperlakukan semua siswa secara objektif, memberikan penilaian yang adil berdasarkan prestasi dan usaha, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi dari setiap siswa. Ya, kita harus memberikan perlakuan seperti itu terhadap siswa kita, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada guru harus inklusif. Ini masih dalam subbab, maksudnya masih dalam berkeadilan dan inklusif. Di sini saya membahas mengenai yang inklusif. Nah, selain itu kita juga harus menjadi guru yang inklusif. Ini tuh artinya kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan mendukung keberagaman, baik dari segi latar belakang kemampuan maupun kebutuhan khusus siswa. Semua siswa itu tanpa terkecuali harus merasa diterima dan diberikan kesempatan belajar yang setara untuk belajar. Benar, kita tidak boleh membeda-bedakan. Untuk contoh pelanggarannya sendiri itu seperti ketika seorang guru tidak memberikan perhatian kepada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus, misalnya disabilitas, sehingga mereka kesulitan mengikuti pelajaran. Untuk solusinya sendiri, kita perlu memahami kebutuhan spesifik siswa tersebut. Iya benar, kita harus memahami kebutuhan spesifik siswa tersebut karena sudah jelas bahwa siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus dan kita harus memberikan kebutuhan yang sesuai dengan siswa tersebut. Seperti itu. Jika kita tidak memberikan kebutuhan khusus tersebut, maka ya benar seperti yang sudah dikatakan tadi, di mana siswa tersebut akan merasa kesulitan di saat proses pembelajaran, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada bertanggung jawab dan profesional. Benar sekali, kita harus bertanggung jawab dan profesional. Yang pertama, kita guru harus bertanggung jawab. Jadi sebagai guru kita harus bertanggung jawab atas perkembangan siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tugas kita adalah menjalankan semua kewajiban sesuai dengan amanah yang diberikan. Benar sekali, kita harus terlibat di antara keduanya, baik di akademik maupun di non-akademik, seperti itu. Untuk contoh pelanggarannya sendiri tuh kayak guru sering datang terlambat ke sekolah atau tidak menyelesaikan tugas administrasi pembelajaran. Itu kadang ada kan guru yang seperti itu. Nah, itu kan bikin kita jadi gak nyaman. Untuk solusinya sendiri tuh kayak memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Iya, karena kan setiap kelas atau setiap sekolah itu pasti mempunyai aturan tersendiri. Dan aturan tersebut harus kita patuhi. Dan jika kita salah satu baik guru atau siswa jika tidak mematuhi, maka akan diberikan sanksi. Sangat penting bukan jika disiplin itu jika kita tidak disiplin, maka yang terjadi akan seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada guru profesional. Selain itu, sebagai guru profesional kita juga harus bekerja dengan etika yang baik. Benar sekali itu. Dengan menjaga kualitas pengajaran dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri. Untuk contoh pelanggarannya sendiri itu seperti guru tidak mau mengikuti pelatihan atau seminar yang sebenarnya penting untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, itu sangat salah. Seharusnya kita sebagai seorang guru kita harus benar mengikuti seminar atau pelatihan seperti yang sudah dibahas di subbab sebelumnya. Guru harus belajar sepanjang hayat. Nah, kita bisa menyambungkan dari materi itu bahwa benar sekali seorang guru harus belajar sepanjang hayat, di mana kita harus mengembangkan ilmu yang kita miliki, karena setiap tahun kan
pasti ada perbedaan seperti itu. Untuk solusinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun saya akan menambahkan lagi. Kayak sekolah bisa menyediakan program pelatihan yang lebih menarik dan intensif, serta mendorong guru untuk ikut secara rutin. Ya memang benar, pelatihan itu harus menarik dan tidak membosankan agar para guru atau siapapun itu yang mengikuti pelatihan tersebut tidak bosan, seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini memberikan perlindungan terhadap siswa. Benar sekali, sebagai seorang guru yang mempunyai tanggung jawab yang besar nih, kita kan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi siswa kita dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung mereka berkembang. Misal lingkungan kita tidak nyaman, apa yang akan terjadi? Ya, siswa akan merasa tidak menikmati ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, seperti itu. Perlindungan ini tidak hanya itu saja, namun banyak, termasuk seperti mencegah kekerasan, diskriminasi, atau hal lain yang bisa merugikan fisik maupun mental siswa. Untuk contoh pelanggarannya sendiri di sini ada guru yang menghukum siswa dengan cara kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Nah, hal itu juga sangat salah. Nah, untuk solusinya sendiri, sekolah itu harus segera menindaklanjuti jika ada kasus seperti ini dengan memberikan sanksi yang tegas, misalnya nih peringatan keras atau bahkan pemecatan. Nah, benar sekali. Kan sudah dikatakan kita sebagai seorang guru harus memberikan perlindungan terhadap siswa kita. Jika kita melakukan kekerasan, itu sudah di luar ranah sama sekali, karena kita sudah membuat mereka tidak nyaman karena dengan kekerasan yang kita lakukan terhadap mereka, seperti itu. Baik, untuk yang ternyata kita udah masuk di yang terakhir, yakni penggunaan teknologi secara etis. Oke, sudah mulai lelah kan semuanya ya. Kita sudah memasuki penggunaan teknologi secara etis. Benar, kita sebagai seorang guru kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Dan pastikan teknologi yang kita gunakan untuk kepentingan pendidikan itu menjaga privasi siswa dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Untuk contoh pelanggarannya nih, kayak guru mengunggah foto siswa di media sosial tanpa seizin mereka, yang bisa melanggar privasi siswa. Ya, di sini sudah dikatakan guru sudah mengupload foto mereka tanpa seizin. Itu sudah benar-benar melanggar. Nah, untuk solusinya sendiri, kita tuh sebagai seorang guru harus meminta izin terlebih dahulu kepada mereka atau siswa ini atau orang tua bahkan sebelum membagikan foto atau informasi apapun di platform publik, seperti itu. Selain itu, pelatihan tentang etika dalam menggunakan teknologi juga bisa menjadi solusi. Oke, kita sudah selesai hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat, semoga berkah. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.